Salam saudaraku, salam patunggilan. Pada malam hari ini kita akan membangun ibadah di bulan kesaksian dan pelayanan. Pada hari ini memasuki minggu yang kedua. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga dan ibadah di bulan kesaksian dan pelayanan pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari kita memuji Kidung Jemaat nomor 19, kita pujikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pada kesempatan yang indah ini, mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan yang pada malam hari ini akan kita baca dan kita renungkan. Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita mohon terang, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang senantiasa kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih kehadirat-Mu ya Allah, atas segala anugerah dan rahmat, serta bimbingan tuntunan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa melakukan ibadah di bulan kesaksian dan pelayanan pada malam hari ini. Kami akui ya Tuhan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami sering melupakan keberadaan Tuhan. Kami sering melalaikan kewajiban kami terhadap Tuhan, sehingga kami sering membuat dosa kesalahan terhadap Tuhan, bahkan terhadap sesama kami. Tuhan, kami akui bahwa semuanya itu karena perbuatan dan tingkah laku kami belum bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya pada saat ini, kami akui segala dosa kekurangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa kesalahan kami. Sehingga pada saat ini di dalam kami melakukan atau membangun ibadah bulan kesaksian dan pelayanan pada malam hari ini, kami benar-benar Engkau layakkan menerima berkat kembali dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga akan mendasari ibadah kami pada saat ini dengan berkat Tuhan melalui firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkenan hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam keluarga ini, membuka dan mengurapi hati kami masing-masing dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini bisa mendapat tempat tersendiri di dalam hati kami, dan kami bisa melakukan kehendak Tuhan melalui kehidupan nyata kami. Terima kasih ya Tuhan, dan secara khusus kami serahkan hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan juga mengurapinya dengan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini bukan kehendak manusianya, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapa yang di surga, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini kita ambil dari kitab
Yesaya pasal yang ke-57 akan kita baca ayat yang ke-15 dan 16. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan setiap orang yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema besar di bulan kesaksian dan pelayanan pada tahun ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Dan pada malam hari ini, renungan kita saya beri judul atau tema belajar dari HP. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa panjenengan semua itu adalah atau sudah mempunyai HP. Atau yang mungkin tidak mempunyai HP adalah para orang tua atau para orang yang lanjut usia. Karena di zaman ini HP adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan bagi kaum milenial. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan jika sedang menggunakan HP tersebut, tiba-tiba baterai HP itu habis atau melemah dayanya. Biasanya orang atau bahkan kita itu akan segera mencari sumber listrik untuk bisa mengisi ulang dayanya itu atau kita cas. Nah, bagi banyak orang, karena khawatir tidak bisa memakai atau menemukan sumber listrik tadi, maka mereka akan membawa yang namanya power bank kemanapun dia pergi. HP yang selalu hidup itu akan membuat orang itu menjadi semangat, karena dengan melalui HP itu orang akan bisa berkomunikasi dengan sesamanya melalui jarak jauh dan bisa mendapatkan banyak informasi. Bisa dipakai untuk internetan dan lain sebagainya. Nah, ketika HP baterainya lemah, tentunya semangat kita itu juga akan melemah juga. Semangat kita untuk menjalani kehidupan ini tanpa HP pun akan turut melemah. Saya yakin itu. Nah, saudaraku yang terkasih, seperti halnya HP yang tidak bisa berfungsi baik jika tidak ada baterai atau dayanya tadi, begitu pula relasi hidup kita dengan Tuhan. Ada saatnya kehidupan di dunia ini membuat manusia itu menjadi lemah, menjadi patah semangat, putus asa, sehingga semuanya itu berdampak pada tidak ada gairah untuk menjalani kehidupan ini. Aktivitas keseharian pribadi pun menjadi terganggu.
Apalagi peran dan fungsinya di dalam kehidupan ini bagi orang lain pun akan terganggu. Nah, jika kita melihat ada sesama kita yang mengalami hal seperti ini, mereka itu sebenarnya membutuhkan pertolongan. Jika di antara kita atau bahkan kita sendiri sedang merasa atau mengalami hal itu, maka kitalah yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Terutama di saat-saat pandemi virus COVID-19 saat ini, tentunya bukan hanya kita, bahkan dunia pun merasa semua aktivitasnya itu terganggu. Kita yang sedang bekerja pun diharuskan untuk bekerja dari rumah. Sekolah-sekolah pun demikian, belajar dari rumah. Segala aktivitas keseharian kita itu merasa terganggu dengan adanya COVID-19 ini. Sehingga ketika kita sedang merasa tidak bergairah atau membutuhkan pertolongan itu, hendaknya kita jangan pernah putus asa. Nah, saudaraku yang terkasih, bagi orang-orang yang demikian, Yesaya mengungkapkan bahwa senantiasa tersedia pertolongan yang selalu siap diserap dayanya dan kekuatannya melebihi HP tadi. Melebihi HP yang butuh dicas, dan dia adalah Allah yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang selalu bersedia tinggal bersama dengan mereka yang remuk, lemah lesu, dan rendah hati. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya mereka yang sedang terpuruk itu menjadi bersemangat dan hidup kembali. Yesaya pun menggambarkan bahwa Allah tidak pernah tega melihat umat yang diberinya nafas ini hidupnya itu kalah oleh persoalan yang meremukkan dan melemahkan semangat mereka di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, karena itu Allah menyediakan dirinya sendiri, menyediakan dirinya untuk menemani dengan daya yang menghidupkan tadi. Jadi, jika pemakaian itu membuat daya di baterai HP kita itu melemah, lalu kita isi ulang, maka demikian juga dengan hidup kita. Senantiasalah membangun relasi yang dekat dengan Allah agar saat kita merasa lemah itu segera terisi dengan daya yang menguatkan dan menghidupkan semangat kita. Semangat hidup akan membuat kita lebih berarti di dalam menjalani kehidupan ini. Semangat hidup akan membuat kita juga akan bisa mengalahkan segala kekhawatiran kita di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Semangat hidup yang kita ucapkan di pagi hari itu adalah merupakan awal yang menentukan ketika kita melangkahkan kaki meninggalkan rumah. Setiap hari saat bangun pagi dan matahari pagi menyinari bumi, kita akan mengatakan sesuatu untuk membangkitkan semangat kita. Mulai dari berdoa pagi dan mengucap syukur kepada Tuhan, itulah yang selalu memberikan kita kehidupan dan waktu untuk menikmati hari-hari yang penuh makna ini. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di luar sana banyak orang-orang yang menginginkan kita hancur, jauh dari Tuhan, dan mungkin mereka itu sangat senang ketika kita
meninggalkan Tuhan. Seperti bacaan kita tadi di ayat 15 dan 16 tadi. Nah, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan jelas memberikan semangat dan motivasi kepada kita agar semangat di dalam menjalani hidup ini itu tetap terjaga dan ada pada diri kita. Dalam melaksanakan segala aktivitas kita harus bersemangat agar apa yang kita kerjakan bisa selesai tepat waktu dan memberikan hasil yang memuaskan. Alkitab yang kita baca setiap hari itu sesungguhnya sangat banyak memunculkan contoh-contoh orang-orang yang bersemangat, yang pada awalnya karena kurang percaya diri dan tidak yakin dengan kemampuannya dan cenderung mengeluh sebagai orang yang tidak punya harapan. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun seringkali tidak bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar. Dan demikian pula dalam sebuah pertandingan, kalau peserta kita yang mengharapkan prestasi terbaik tetapi kurang bersemangat, mustahil rasanya bisa meraih prestasi yang baik pula. Jangankan memperoleh prestasi, kalau kita kurang bersemangat dalam melakukan segala sesuatu, pasti hasil yang kita peroleh pun itu tidak akan memuaskan. Di dalam Kejadian 15 mengatakan atau mengisahkan keluh kesah dan harapan Abram pada Allah. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan padaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Nah, saudaraku yang terkasih, kekhawatiran Abram disampaikan kepada Allah dan Allah memberikan jawaban serta jalan keluar. Tokoh-tokoh lain seperti Yunus, Elia, Raja Saul, dan lain-lain itu menunjukkan pada awalnya itu kurang bersemangat, tetapi akhirnya Tuhan sendiri yang memberikan semangat kepada mereka dan jalan keluar untuk menyelesaikan satu masalah itu. Nah, saudaraku yang terkasih, selama kita masih tinggal dan hidup di dunia ini, kita pasti akan berhadapan dengan masalah. Setiap orang juga memiliki persoalan yang berbeda-beda. Ketika masalah datang, kebanyakan dari kita itu langsung putus asa, kurang bersemangat, dan lebih memilih menunggu tanpa mau menyelesaikan masalah yang ada. Itu adalah kebanyakan dari kita. Kemudian bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita masih bersemangat? Walaupun di saat pandemi seperti saat ini, kegiatan dan aktivitas kita merasa terganggu, tentunya kita harus tetap bersemangat karena Tuhan ada pada kita. Tuhan yang sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Yang minggu kemarin kita peringati sebagai turunnya Roh Kudus. Itulah yang sudah kita terima saat ini. Sehingga kita di dalam menjalani kehidupan ini tidak perlu khawatir apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan jalani nanti. Tentunya Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya melalui Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita, sehingga kita harus tetap bersemangat melakukan kehidupan ini walaupun apapun yang terjadi di dalam lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus tetap bersemangat dan berusaha untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan.
Jangan pernah lari dari masalah dan bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan yang kita hadapi. Kita harus tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus tetap bersemangat untuk menjalaninya. Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan dengan segenap hati kita bahwa Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada Tuhan oleh Tuhan kepada kita, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar yang terbaik bagi umat yang percaya. Ketika kita bersemangat dalam menjalani hidup, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik pula. Semoga dengan Roh Kudus yang sudah kita terima ini, kita bisa menjadi saksi dan pelayan-pelayan Kristus yang baik. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama tadi dengan kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 358. Kita pujikan bersamaan kita menghimpun persembahan. Kidung Jemaat 358 kita pujikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, kami mengucap syukur terima kasih atas segala rahmat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan berkenan kepada kami bisa melakukan dan membangun ibadah di bulan kesaksian dan pelayanan pada saat ini. Semua karena cinta kasih Tuhan terhadap diri kami. Dan pada saat ini pula Tuhan sudah memberkati kami melalui firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Biarlah semuanya itu bisa menjadi sarana bagi kami untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu bisa menjadikan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh bersemangat karena penyertaan Tuhan yang senantiasa ada pada diri kami. Mampukanlah kami untuk bisa menjadi saksi dan pelayan-pelayan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GKJW Jemaat Luwung. Kami serahkan keberadaannya ke dalam kuasa kasih Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan, yang
oleh jemaat-Mu di tempat ini, yaitu GKJW Jemaat Luwung, di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai dan memberkati di dalam masa-masa pandemi corona saat ini. Setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu saat ini, boleh kami bilang terganggu karena keberadaan atau adanya pandemi COVID-19 saat ini. Tetapi karena cinta kasih Tuhan terhadap diri kami, terhadap gereja-Mu ya Tuhan, Engkau tetap tidak akan membiarkan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini, melalui PKT yang sudah tersusun ini, semuanya bisa kami lakukan dan kami jalankan, walaupun dalam keadaan terbatas, bisa kami lalui dan kami lakukan dengan penuh sukacita karena penyertaan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memampukan setiap warga jemaat semuanya untuk tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Tuhan, selanjutnya kami juga menyerahkan keberadaan anak-anak Tuhan yang saat ini masih duduk di bangku pendidikan. Kami serahkan keberadaannya walaupun saat ini belajarnya dari rumah dan melalui daring. Kami juga percaya bahwa Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkatinya. Kami serahkan pula keberadaan anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan yang terbaik bagi saudara kami ini, sehingga saudara-saudara kami yang mengalami sakit saat ini memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami ke dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai, memberkati, dan memberikan roh hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin negeri ini, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengambil keputusan, terutama di saat-saat pandemi saat ini, bisa berpihak kepada rakyatnya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan sendiri yang menerima persembahan kami ini dan menyucikannya, sehingga bisa menjadi berkat bagi kami dan bermakna bagi pelayanan Tuhan melalui jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini, dan kami akan berkumpul dengan saudara-saudara kami yang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Bapa yang di surga, demikian seru doa hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 427. Kita pujikan bait yang pertama.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mohon berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.